Oke, coba deh kita lupain dulu soal grafik harga Bitcoin yang naik turun. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah visi filosofis di baliknya. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal warisan, bahkan soal keabadian. Yuk kita lihat gimana Bitcoin bisa jadi semacam final boss buat melestarikan nilai. Kita mulai dari ide utamanya ya. Keajaiban Bitcoin itu ternyata bukan buat beli kopi sehari-hari, tapi lebih ke kemampuannya buat melemparkan energi atau nilai yang kita punya jauh ke masa depan. Katakanlah 100 tahun lagi, tanpa kehilangan kekuatannya sama sekali. Jadi, kalau bukan buat beli kopi, terus buat apa dong? Nah, pertama-tama kita harus bongkar dulu nih miskonsepsi yang paling umum, biar kita semua bisa lihat gambaran besarnya. Mungkin banyak yang nanya, kenapa sih nggak bisa dipakai buat transaksi harian? Ini pertanyaan yang wajar banget. Tapi ternyata, kalau kita mikir Bitcoin itu pengganti kartu kredit, itu bisa dibilang sebuah kesalahan wawasan yang tragis. Kenapa? Yuk kita lihat alasannya. Nah, ini penting banget ya. 4 hal ini tuh bukan sekedar opini. Ini beneran hambatan di dunia nyata, baik secara operasional maupun hukum. Coba bayangin, setiap kali kamu beli sesuatu, itu bisa kena pajak. Terus, ngurus akuntansinya, wah pusing sendiri. Catatannya bakal banyak banget. Dan yang gak kalah penting, jaringannya itu boros energi. Ya, kira-kira 1 miliar kali lebih gak efisien dibanding katakanlah Visa atau Apple Pay. Kebayang kan repotnya? Jadi, kuncinya di sini adalah mengubah cara kita berpikir. Bitcoin itu mungkin cuma kita pindahkan sekali seumur hidup, tapi kita pakai setiap detik. Loh, kok bisa? Ya, kita pakai untuk menyimpan nilai. Jadi ini lebih kayak jaringan penyelesaian yang jarang dipakai, tapi jadi penyimpan nilai yang dipakai terus-menerus. Oke, sekarang kita naik level ya. Kalau Bitcoin nggak dipakai buat transaksi, terus kekuatannya dari mana? Jawabannya ada di konsep yang namanya opsionalitas. Coba deh pikirin analogi ini. Kekuatan itu nggak datang dari senjatanya yang dipakai terus-terusan, tapi dari fakta bahwa semua orang tahu kalau kamu bisa memakainya. Ini jadi semacam alat pencegah yang sangat kuat. Nah, ini dia inti idenya. Fakta bahwa kamu bisa memindahkan semua kekayaanmu kapanpun, kemanapun, tanpa perlu izin siapa-siapa, itu sendiri udah jadi kekuatan. Ini yang bikin sistem jadi lebih jujur, karena ada pencegah penyalahgunaan atau penyitaan. Oke, untuk bisa paham ide puncaknya, kita harus ngerti dulu bedanya 2 jenis jaringan di dunia digital. Ini kuncinya buat ngebuka semua konsep yang kita bahas. Jadi gini bedanya. Jaringan digital yang biasa kita pakai, kayak Google atau Apple, itu dibikin buat ngebut dan fungsional. Nah, kalau jaringan kripto, kayak Bitcoin, mereka rela ngorbanin kecepatan demi sesuatu yang lain. Daya tahan yang super kuat dan anti-sensor. Tujuannya beda banget kan? Kutipan ini pas banget buat ngegambarin perbedaannya. Jaringan digital yang terpusat itu ibarat satu orang lari kenceng sendirian. Kalau jaringan kripto yang terdesentralisasi, itu ibarat seluruh dunia jalan bareng-bareng untuk mencapai tujuan yang jauh, memastikan jaringannya bisa bertahan selamanya. Oke, ini dia puncaknya. Sekarang kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Apa sih tujuan akhir dari jaringan yang didesain buat melangkah jauh? Jawabannya adalah untuk mencapai sesuatu yang disebut kedaulatan abadi atau immortal sovereignty. Ini dia tujuan akhir kita. Kedaulatan abadi itu intinya soal menciptakan sebuah warisan yang nggak bisa dirusak, nggak bisa diubah, nggak bisa diambil alih. Kenapa? Karena warisan itu ditenagai oleh teknologi yang nggak butuh kepercayaan dan nggak bisa dihentikan. Ini soal memproyeksikan niat baik kita melintasi waktu. Dulu ya, selama 100 tahun terakhir, cuma ini caranya. Kamu harus kaya raya, terus bikin yayasan, lalu percaya sama sekelompok orang buat menjalankan wasiatmu. Kamu juga harus berharap pemerintah bakal melindungi yayasan itu selamanya. Masalahnya, semua itu bisa gagal kan? Manusia dan pemerintah bisa berubah. Nah, disinilah perubahannya. Cara baru ini mengganti institusi yang dipegang manusia yang bisa salah dengan aturan-aturan yang sudah diprogram. Aturan ini dikunci dan diamankan langsung oleh jaringan Bitcoin itu sendiri. Jadi, institusinya seolah-olah menguap dari dunia nyata dan pindah sepenuhnya ke dunia maya. Jadi, apa kesimpulannya? Kita udah lihat gimana cara pandang terhadap Bitcoin bisa bergeser dari sekedar uang menjadi sebuah alat yang bisa membuka kekuatan baru. Kekuatan untuk menjaga niat baik kita, melintasi sang waktu. Bisa dibilang, ini rumusnya. Kalau teknologi yang super canggih digabungkan dengan bentuk energi manusia yang paling murni, yaitu uang, hasilnya itu bakal terasa seperti sihir.
Kita jadi punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin. Coba bayangin, kamu bisa mendanai taman, atau sebuah penelitian, atau bahkan mencukupi kebutuhan keluargamu untuk 1000 tahun ke depan, dengan aturan main yang nggak bisa dilanggar, bahkan setelah kamu sudah nggak ada lagi. Itulah mantra yang bisa kamu kirimkan ke masa depan. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Teknologi ini bukan cuma buat para miliarder loh. Kalau kamu punya kesempatan untuk membuat satu nilai, satu ide, atau satu tujuan jadi abadi, kira-kira apa yang akan kamu pilih? Itulah kekuatan sejati yang sedang kita bicarakan sekarang.